Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa, sebuah perjalanan iman yang tak biasa, penuh liku, serta menyimpan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Kisah ini tentang seorang mualaf yang menemukan jalan menuju Islam setelah mengalami serangkaian peristiwa ganjil yang tak bisa dijelaskan oleh logika semata. Sebuah kisah yang melibatkan pengaruh jin, kekuatan gaib, dan akhirnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menunjukkan bahwa hidayah bisa datang dari berbagai arah, terkadang dengan cara yang tak terduga. Dengan mengingat bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, kita akan melihat bagaimana seorang mualaf berjuang dengan pengalaman-pengalaman aneh yang akhirnya membawanya kepada cahaya Islam. Mari kita mulai kisah ini. Kisah ini bermula dari seorang pria bernama John, nama samaran, yang hidup di sebuah negara di Eropa. Sejak kecil, John dibesarkan dalam keluarga yang beragama Kristen. Namun, meskipun hidup di lingkungan yang religius, ada sesuatu yang selalu terasa kurang dalam hatinya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, sesuatu yang belum bisa ia pahami. Seiring beranjak dewasa, John mulai merasakan kekosongan spiritual. Ia mencoba mendalami agamanya lebih jauh, namun jawaban yang ia cari seolah selalu menghilang. Perasaan hampa itu kian hari kian kuat, hingga ia memutuskan untuk mencari jawaban di tempat lain. John mulai membaca buku-buku tentang berbagai agama, menghadiri seminar-seminar, dan mencoba memahami konsep-konsep spiritual dari berbagai sudut pandang. Namun, satu hal yang aneh terjadi pada John selama pencariannya. Saat tidur, ia sering mengalami mimpi yang sama berulang kali, mimpi tentang sosok asing yang muncul dalam kegelapan, berbicara kepadanya dalam bahasa yang ia tidak mengerti. Awalnya, John menganggap ini sebagai mimpi biasa. Namun, semakin lama, mimpi itu menjadi lebih nyata dan intens. Sosok itu semakin sering muncul, dan John mulai merasakan kehadirannya bahkan saat ia sedang terjaga. Suatu malam, ketika John sedang berbaring di kamarnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam kamar tiba-tiba berubah dingin, dan ia merasakan ada yang memperhatikannya. Tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menindih. Ketika ia membuka matanya, ia melihat sosok hitam berdiri di sudut ruangan, seperti bayangan yang bergerak sendiri. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa takut luar biasa. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatapnya dengan mata yang dalam dan tajam. Setelah kejadian itu, John mulai mengalami serangkaian peristiwa aneh. Barang-barang di rumahnya seringkali bergerak sendiri, dan ia mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Ketika ia mencoba mencari tahu apa yang terjadi, beberapa temannya menyarankan agar ia berkonsultasi dengan orang-orang yang memahami hal-hal mistis. John kemudian bertemu dengan seseorang yang mengaku memiliki kemampuan supranatural dan menjelaskan bahwa ia sedang diganggu oleh jin. Orang itu mengatakan bahwa jin tersebut adalah makhluk yang tak terlihat oleh manusia biasa, tetapi mereka bisa mempengaruhi kehidupan manusia. John tidak sepenuhnya percaya pada penjelasan itu, tetapi peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi padanya terus berlanjut, bahkan semakin mengganggu kehidupannya sehari-hari. Setelah merasa tak tahan dengan gangguan yang ia alami, John mencari lebih banyak informasi tentang jin dan bagaimana cara mengatasinya. Ia membaca berbagai referensi dari berbagai agama, termasuk Islam. Dalam pencariannya, ia menemukan bahwa dalam Islam,
jin adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari api, dan mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manusia, namun hanya dengan izin Allah. John semakin tertarik untuk memahami lebih lanjut ajaran Islam mengenai jin dan hal-hal gaib. Ia mulai membaca Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang berbicara tentang jin dan alam gaib. Dalam proses ini, ia merasa bahwa Islam memberikan penjelasan yang lebih logis dan komprehensif tentang fenomena yang sedang ia alami. John kemudian memutuskan untuk menemui seorang imam di masjid setempat. Dengan hati-hati, ia menceritakan semua pengalamannya. Imam tersebut mendengarkan dengan penuh perhatian, dan kemudian menjelaskan kepadanya bahwa dalam Islam, gangguan jin bisa terjadi, namun manusia dapat berlindung kepada Allah melalui doa dan zikir. Imam itu juga mengajarkan John tentang ayat-ayat perlindungan dari Al-Quran, seperti ayat Kursi dan surat Al-Falaq serta Anas. Ia menyarankan John untuk mulai membaca ayat-ayat ini setiap hari untuk mendapatkan perlindungan dari gangguan jin. Setelah bertemu dengan imam, John mulai mencoba menerapkan apa yang diajarkan kepadanya. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran, dan anehnya, setiap kali ia membaca ayat-ayat tersebut, ia merasakan kelegaan. Meskipun gangguan dari jin masih ada, John mulai merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Seiring berjalannya waktu, gangguan tersebut mulai berkurang. Namun, mimpi-mimpi tentang sosok yang berbicara dalam bahasa asing terus berlanjut. Dalam salah satu mimpinya, John mendengar sosok tersebut berbicara lebih jelas, dan kali ini ia bisa mengerti beberapa kata yang diucapkan. Sosok itu mengucapkan kalimat syahadat dalam bahasa Arab, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. John terbangun dari mimpinya dengan perasaan yang sangat kuat. Ia tidak lagi merasa takut, melainkan merasa damai. Ia merasa bahwa ini adalah pertanda dari sesuatu yang lebih besar. Pengalaman-pengalaman ini mendorongnya untuk mempelajari Islam lebih dalam, dan semakin ia belajar, semakin ia yakin bahwa Islam adalah jalan kebenaran. John akhirnya merasa bahwa ia menemukan apa yang selama ini ia cari. Islam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan spiritualnya, dan melalui ajaran Islam, ia menemukan kekuatan untuk mengatasi gangguan jin yang ia alami. Pengalaman-pengalaman supranatural yang sebelumnya menakutkan, sekarang menjadi bagian dari perjalanannya menuju hidayah. Ia kemudian memutuskan untuk bertemu kembali dengan imam yang pernah membantunya. Di hadapan imam, dengan hati yang mantap dan penuh keyakinan, John mengucapkan dua kalimat syahadat, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan penuh keharuan, imam tersebut menyambutnya sebagai seorang muslim. Setelah masuk Islam, John merasa hidupnya berubah secara drastis. Ia merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Gangguan dari jin perlahan menghilang, dan ia mulai menjalani kehidupan baru sebagai seorang muslim yang taat. Setiap hari, ia membaca Al-Quran, melakukan salat 5 waktu, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. John, yang sekarang telah mengganti namanya menjadi Yusuf, terus mendalami ajaran Islam. Ia mulai berkumpul dengan komunitas muslim dan mempelajari lebih dalam tentang agama barunya. Ia juga mulai menyadari bahwa pengalaman-pengalaman aneh yang ia alami sebelumnya, meskipun menakutkan, sebenarnya adalah cara Allah menunjukkan jalan kepadanya. Setiap kali ia berbicara dengan sesama muslim tentang kisah perjalanannya, mereka terkesan dengan bagaimana Allah memberikan hidayah melalui cara yang begitu luar biasa. Yusuf pun merasa bahwa kisahnya adalah bukti nyata bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Bijaksana,
serta bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini selalu ada hikmah di baliknya. Kini, Yusuf menjadi pribadi yang lebih tenang, penuh dengan keyakinan dan keimanan. Ia juga berusaha membantu orang lain yang mengalami gangguan serupa dengan memberikan nasihat berdasarkan pengalamannya, dan mendorong mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, demikianlah kisah tentang perjalanan seorang mualaf yang masuk Islam setelah mengalami berbagai gangguan dari jin. Dari kisah ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Salah satunya adalah bahwa hidayah bisa datang dari arah yang tak terduga. Allah selalu memiliki rencana untuk hambanya, dan setiap ujian yang diberikan memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu mendekatkan kita kepadanya. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua untuk selalu bergantung kepada Allah, serta mengingat bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kita juga diingatkan untuk selalu berlindung kepada Allah dari segala gangguan, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika informasi ini bermanfaat untukmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.